وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nah, kaifa halukum jami'an? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Baik, kita masih berada di isim-isim yang mansubul. Arabnya mansubatul asma. Mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Kalau isim-isim yang marfu bahasa Arabnya marfu'atul Betul. marfu'atu cantik. Ya, marfu'atul asma. Baik, sekarang kita masuk ke mansubatul asma. Yang keberapa? Yang ke-6. Ke-6. Berarti yang 5 sudah selesai. Yang ke-6 ini apa? Hal sudah atau belum hal ini? Belum. Baik, hari ini kita belajar hal. Wah, luar biasa sekali. Hal. Makin maju. Iya, makin maju. Halun. Tuh gitu. Halun. Ya, halun. Yang ke-6 berarti halun. Halun. Apa itu hal? Kan gitu. Selalu gitu kita. Hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan pekerjaan itu dilakukan. Ulang lagi. Hal itu isim mansub. Tentu ya kan? Yang menjelaskan keadaan pekerjaan itu dilakukan. Jadi mansub dia Pak? Mansub. Hal ini namanya juga hal. Kalau bikin surat tuh kan perihal. Berarti apa tuh? Keadaan ya. Hal itu keadaan. Ya, hal dalam ilmu nahwu itu adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi pelaku saat melakukan suatu perbuatan. Misalnya bahasa Indonesia nih ya, Pak Soroni hadir dalam acara resepsi pernikahan. Karena bangkunya penuh, Pak Soroni makan. Makanya berdiri atau duduk? Berdiri. Nah, Pak Soroni makan sambil berdiri. Pak Soroni makan dalam keadaan berdiri. Jadi yang dijelaskan itu bukan makannya, tapi keadaan Pak Sahroni ketika makan. Makannya sambil tidur atau sambil berdiri. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Ustaz. Ada orang sakit, sholat dia. Sholatnya kan dalam duduk sholat. Ya, sholat sambil duduk. Berarti yang dijelaskan itu keadaan orang yang sholat saat dia sholat.
Jadi paham sampai sini. Jadi hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang ketika perbuatan atau aktivitasnya itu sedang dikerjakan. Gitu. Boleh kita tulis di sini. Bahasa Indonesia. Ini berapa ini? 14. Nih. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi atau keadaan sahibul halnya, sahibul kan ada sahibul bait, Pak. Sahibul hal. Sahibul hal. Maksudnya sahibul hal itu orangnya, orang yang melakukan aktivitas itu tadi. Menjelaskan kondisi atau keadaan sahibul hal ketika melakukan pekerjaan. Berlangsungnya suatu kegiatan pekerjaan. Jadi orangnya itu disebutnya sahibul hal. Yang mempunyai keadaan, kalau bahasa gitu, sahibul hal itu. Begitu tuh memahaminya. Ingat, hal itu mansub atau marfu? Mansub. Mansub. Tuh kuncinya gitu. Jadi kalau mengenal hal itu wajib mansub. Nah, hal itu nanti ada catatannya di bawah, terbentuk dari sifat atau hal itu terbentuk dari kata sifat. Pertanyaannya, kata sifat apa tuh bahasa Arab? Panjang nih. Ke bawah ini, nggak apa-apa ya, bawah. Nggak apa-apa. Jadi hal ya terbentuk dari kata sifat. Sedangkan kata sifat ada 5 dalam bahasa Arab. Ada 5. Tuh. Apa itu yang pertama? Yang pertama yang disebut sifat itu isim fa'il. Halo? Iya. Ya. Isim fa'il. Pertama isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Gimana, Pak?
Apa itu isim fa'il? Pokoknya begitu dah gitu ya. Kemarin udah, cuman lupa. Nah, memahami isim fa'il ini pakai ilmu nahu. Pakai ilmu nahu. Ilmu sorof. Kalau kita isim fa'il itu adalah bentuk keempat dari urutan tasrif istilahi. Tasrif istilahi kan pertama apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il. bukan fa'il, isim fa'il. Oh, isim fa'il. Beda antara fa'il dan isim fa'il. Isim fa'il itu rumusnya gimana? Fa'ilun, kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Itu kalau sulasi mujarrad fa'ilun. Tapi kalau sulasi mazid beda lagi. Umpama af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun, bukan fa'ilun lagi, muf'ilun. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Nah, itu isim fa'ilnya. Jadi isim fa'ilnya mengikuti wazan. Tuh. Kalau begitu saya sorof dong. Tuh. Biar supaya nyambung harus ada sorofnya juga. Ada sorof juga, ada sama kemarin masdar. Oke? Mana masdar? Kita nggak bisa memahami hal, menebak-nebak hal itu tanpa kita barengi dengan menguasai isim fa'il. Selain isim fa'il, isim apa lagi? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya, isim maf'ul. Jelek amat ini. Bisa. Benar-benar ya. Ini nggak usah pakai angka, jelek. Ini ya. Tadi perbaiki lagi sebelum dikirim. Isim fa'il, isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Isim maf'ul sendiri itu sama dia urutan ke-5 dari tasrif istilahi. Fi'il madhin, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Dan itu juga ngikuti rumusnya masing-masing setiap wazan. Kalau fi'il sulasi mujarrad maf'ulun rumusnya. Maf'ulun. Itu kalau sulasi mujarrad. Tapi kalau sulasi mazid beda-beda tergantung wazan. Umpama kita ambil kata tadi wazan af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Enggak lagi maf'ulun, enggak. Maf'ulun tadi sulasi mujarrad. Kalau ini muf'alun lah, beda sumbernya. Istaghfara istaf'ala yastaf'ilu istif'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Singkatnya ngikuti wazan masing-masing. Oke? Itu isim fa'il, isim maf'ul. Yang kedua apa namanya? Sifat musabbahah. Pernah dengar ini kan? Kalau ingat juga. Apa itu?
Sifat musabbahah itu pengganti isim fa'il. Kenapa kok diganti? Karena kata kerjanya itu tidak bermakna aktivitas perbuatan. Isim fa'ilnya nggak ada yang musabbahah. Misalnya nih, jamula, apa ada jamula? Ya. Jamula itu bagus. Ganteng. Fi'il atau isim tuh? Jamula. Jamula. Isim. Isim. Jamula isim. Bukan, mana ada. Jamul. Jamula fi'il itu, Pak. Loh, kok bisa? Lah, jamula itu fi'il. Tapi maknanya kata sifat. Karena maknanya kata sifat, tidak ada isim fa'ilnya. Jadi yang ada apa? Sifat musabbahah. Maka jika ditasrif, jamula yajmulu, ya kan? Apa tuh? Masdarnya apa tuh? Jamlan. Dan jamblang, Pak. Jamilan. Jamal. Masdarnya bukan jamlan, jamalun. Jamula yajmulu jamalan. Setelahnya mestinya isim fa'il kan, Pak? Ya. Setelah masdar. Tapi tidak ada isim fa'ilnya. Adanya sifat musabbahah, jamilun. Tuh. Maka ditasrif jamula yajmulu jamalan jamilun. Jamilun. Begitu. Kathuro yaksuru, artinya banyak. Kathuro fi'il, maknanya kata sifat. Kathuro yaksuru, terus kathrotan, masdarnya. Sifat musabbahahnya kathirun. Kathirun banyak. Bisa dipaham sampai sini? Iya, dipaham-pahamin dah. Pokoknya kalau masalah nginget-nginget ngapal-ngapal udah mentok dah. Iya, tuh. Belum. Ada juga namanya isim tabdil. Isim tafdil. Isim tabdil. Apa itu isim tabdil? Isim tabdil itu rumusnya af'alu. Misalnya lebih cantik ajmal, lebih baik ahsan, Ahsan. lebih utama afdol. Abdul. Iya, afdol itu. Itu juga termasuk sifat. Akbaru lebih. Akbar sama. Sifat besar. Iya, lebih besar, maha besar. Itu isim tabdil yang menunjukkan isim perbandingan yang lebih atau yang paling. Yang terakhir isim tabdil, sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah misalnya gini. Asalnya isim fa'ilnya itu asalnya misalnya gini. Asalnya alimun, isim fa'il bukan tuh? Alimun. Fa'ilun, alimun, isim fa'il kan? Iya. Dirubah ya. Menjadi sifat mubalaghah, menjadi alimun. Tuh. Jadi sifat Allah. Kalau sudah dirubah itu artinya jadi maha. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Sifat yang berlebihan, yang sangat. Umpama lagi nih, rohima yarhamu rahmatan. Isim fa'ilnya apa? Ar-Rahman. Isim fa'ilnya. Rohim. Isim fa'il.
Nah. Fa'ilun. Jadi Rahim. Rahimun. Tapi Ar-Rahim. yang maha menyayangi. Ar-Rahim. Rahimun. Rahim. Pakai alif lam jadi ar-rahim. Tuh begitu. Rahimun pakai alif lam jadi ar-rahim. Ar-rahim. Tadinya nggak ada alif lamnya. Imun. Jadi nggak ada alif lamnya. Nah, jadi hal itu terbentuk dari salah satu kata sifat. Jadi kunci memahami hal itu ya ini. Pahami apa itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tabdil, sifat mubalaghah. Tapi yang paling sering muncul itu di dalam ayat Quran sebagai hal itu adalah yang ini nih, isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbaha. 1, 2, dan 3 itu yang paling umum. Itu kuncinya di situ, Pak. Kalau orang bahasa masak ini di situ. Berarti adanya sahibul hal berarti adanya hal. Hal muncul itu karena ada sahibul Hal. Kalau duyup tamu itu hadir karena apa? Karena hal. Nah, diundang. Diundang, hal yang diundang. Kita ambil contoh sekarang. Bagaimana kita pahami itu? Misalnya, contohnya, contoh, akala. Ini karena dia bis kondangan. Akala Zaidun al-ghoda. Apa dia al-ghoda? Al-Ghoda. Akala Zaidun al-ghoda. Makan, berdiri. Berdiri dia. Zaidun makan berdiri. Tuh. Kalau bahasa singkat gitu, Zaidun makan berdiri. Tuh. Akala Zaidun al-ghoda. Ya, lisan. Akala itu fi'il bukan? Fi'il. Fa'ilnya mana? Zaidun. 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 Bagus sekali. Mana maf'ul bih? Ghoda. Ghoda. Hah? Al-Ghoda. 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 Apa kedudukan jalisan? Hal. Dia sebagai hal. Bagaimana kita mengetahui dia hal? Gimana? Jalisan itu isim fa'il bukan? Fa'ilun. Iya. Jalisun. Oh, fa'ilun. Kan tadi jalisun, Ustaz. Kenapa jalisan? Lah, kalau dibuat hal jadi mansub. Oh. Kan tadi rumusnya apa? Fa'ilun gitu kan, Pak? Iya. Nggak berpengaruh itu mah fa'ilun. Jalisun. Itu belum menjadi hal kalau masih marfu. Biar supaya mantap jadi marfu harus biar mantap menjadi hal wajib di mansubkan. Jadi ini artinya Zaidun makan
Berdiri ganteng. Iya, berdiri ganteng. Zaid makan siang berdiri. Duduk. 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 Yang berdiri itu tadi siapa bilang? Pak Hari. Duduk. Duduk. Jalis. Kan duduk. Iya, kalau berdiri kok iman. Kok iman. Jadi Zaid makan siang dalam keadaan duduk. Duduk. Pertanyaan saya, mana hal? Jalisan. Mana sohibul hal? Saya Al- akala. Ah, Bukan, sohibul hal itu orangnya. Oh, Zaidun. Zaidun. Oh, orangnya bukannya pekerjaan di pertamanya saat dia bukan. Bukan, kalau menerangkan pekerjaan itu mah seperti kayak kemarin. Maf'ul ajli gitu. Oh, belum ya. Yang dijelaskan Belum. ini keadaannya si Zaid, bukan makannya. Si Zaid itu waktu makan bagaimana keadaannya? Oh. Itu yang ini. Pak Saroni bisa datang ke rumah calon istri. Pacar deh. Contoh aja nih. Sampai di sono ada parkir mobil Fortuner depan rumah itu. Calon pacarnya. Pakai fuso. Terus bawa ada orang tua, ada anak muda gitu. Begitu masuk, pacarnya lagi dilamar, Pak. Terus Pak Saroni pulang. Kita bisa gambarkan Pak Saroni pulang itu dalam keadaan apa? Jiwa. Pulangnya tanpa kami tentunya. Orang mau apa? Jadi tuh yang menjadi sahibul halnya apa Pak? Bukan pulangnya Pak Saroni. Oh. Paham sampai sini? Ya, Sat. Kan ada orang yang datang dalam keadaan tersenyum. Ya kan? Dia matinya tersenyum. Ada gitu? Ya. Itu hal namanya. Dan itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Apa lagi? Ja'a, apa nih Ja'a? Aliyun. Jangan datang. Ja'a Aliyun. Ya. Raqiban. Ya. Ja'a Aliyun. Raqiban. Raqiban. Ali telah datang. Bagaimana datangnya? Oh, Ali datang. Apa ada? Dengan berkendaraan. Dan bangun. Ente kemari jalan kaki? Enggak, Anda datang kemari berkendaraan, gitu. Naik mobil. Itu hal. Bisa dipaham sampai sini. Belum lagi ada Ja'a Ya. Salihun Mutabassiman. Ja'a Salihun mutabassiman. Zaid
Zaid. Saleh datang dalam keadaan tersenyum. Berarti apa? Kenapa dia datang kok senyum aja begitu? Nah, sebelum dia tiba, dia dikasih duit. Jadi paham tadi. Mutabasiman itu isim fa'il. Betul? Ya. Mutabasiman itu isim fa'il. Nah, kok belum enggak. Lihat lagi rumusnya. Isim fa'il wazannya tidak selalu fa'ilun, tidak selalu. Mutafa'ilun kali ini. Berarti asalnya tabas sama ya tabas samu tabassuman. Mutabassimun mutabassamun. Tabassam la tatabassam. Tabassam. Contoh lagi. Contoh yang banyak nih. Tai. Istayqadha atif minan naum. Bagian. Istayqadha at-tifl minan naum bagian. Apa artinya? Tuh. Anak itu bangun tidur dalam keadaan menangis. Kan bisa sering begitu ya, Pak? Bukan berarti anak itu nangis terus, bukan. Tadi pahami jangan begitu. Saat dia bangun tidur, keadaannya menangis. Kalau saya bilang tadi, misalnya Pak Saroni pulang dalam keadaan sedih. Saat itu aja, saat pulang, ntar udah sampai rumah belum tentu sedih lagi. Bisa jadi dia bahagia, bisa jadi tambah sedih. Halo? Bisa sampai sini. Saat terjadi saja, Pak. Saat terjadinya suatu perbuatan, itu gimana tuh keadaannya? Enggak selamanya sedih. Sedih itu enggak begitu pahaminya. Itulah hal. Muslim itu dilarang. Nuhiya. Nuhiya muslimun. An. Dia minum. Dilarang minum dalam keadaan berdiri. Jadi minum sambil berdiri nggak boleh. Nuhiya muslimun
Anis syarab qa'iman. Ini hal nih. Oke. Ya. Baik. Nah, sekarang kita ambil, kita i'rab sekarang. Suaranya cuma suara Pak Saroli dulu. Jalisan. 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 Apa? Satu. Hal. Ya, hal. Hal. Dua. Hal. Dua. Mansubun. Hah? Mansub. Mansub. Tiga. Fathah. Fathatun. Fathatun. Empat. Isim mufrad. Isim mufrad. Ntar kita tulis. Jalisan. Jalisan. Bagaimana, ya Rawi? Jalisan. Halun. Halun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Wa alamatu nasbihi Fathatun zahiratun Isim mufrad. li'annahu isim mufrad. Nah, inilah hal. Tuh, begitu. Mutabassiman juga sama ya Robnya. Rokiban juga sama. Tuh, ya Robnya seperti ini. Ada kata kita mau kasih rokiban atau mutabassiman. Rokiban. Siapa ini? Monitor dulu. Baik. Tuh. Sama ya Pak, ya Robi, semua sama. Semua sama. Mutabassiman juga sama. Kalau mau kita tulis di sini. Siman. Mutabassiman. Istabassiman. Nah, itu Pak tuh. Nah, kan enak nih.
Nah, sekarang contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran misalnya kita contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Mutmainnah. Ya. irji'i Irja'i ila rabbiki. apa Pak? Ila rabbiki. Terus Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. nah, kita cari ya ayatnya. Surat keberapa itu? Dua 27. Fajar 27. Fajar 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Apa Pak irji? Kembalilah. Irji'. Kembalilah. Iya. Kembalilah dalam halo? Nggak bisa ya. Wahai jiwa yang tenang. Apa artinya tuh? Wahai jiwa yang tenang. Iya, iya. Jiwa yang tenang. Ya, iya nafsul mutmainnah. Luar biasa. Oh, gitu ya Pak. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i. Masuklah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan. Apa radiyatan? Dalam keadaan Ridho. senang. Ini hal nih. Berarti i'rabnya gimana? Radiyatan. Hal. Mansubun. Fathatun. Isim mufrad. Ya. Halin mansubun malamatu nasbihi fathatun dhairatun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Begitu. Gimana Pak? Bisa dipaham? Fahimna. Alhamdulillah. Ambil contoh lagi.
Misalnya, inna arsalnaka bil haqqi. Atau berapa tuh? Surat Al-Baqarah ayat 129. Ada Pak? Apa Ustaz? Al-Baqarah? Al-Baqarah 129. Bukan Ustaz, Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Oh, tidak ada? Tidak. Tidak ada ya. Surat berapa ini? Benar, saya cek dulu. Inna arsalnaka Nah, Satu 19 Pak. Salah. 119. inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Artinya apa tuh? Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Wah, mantap. Mana yang sebagai hak? Bil haqqi basirau wa najirau. Iya. Jadi halnya ini nih, Basyir. Basira. Nah, Basyir ini tadi dia isimnya isim apa nih? Ini kan sifat nih. Isim fa'il. Simpa'il. Bukan isim fa'il. Basir. Sifat mubalaghah. Sifat. Kalau isim fa'ilnya Basyirun. Panjang dia. Oh, Sementara ini shinnya yang panjang. Basyir. Sebagai hal Basir. juga. Iya. Jadi paham? Jadi apapun itu dia tetap i'rabnya hal. Ya, kalau nazironnya Sad, Azironnya tadinya hal, tapi karena ada tadinya wawu ada waw. Jadi man'ut na'at. bukan. Apa? Jadi maktuf. Maktuf. Karena ada wawunya. Tapi sebetulnya katanya sama, sebetulnya hal juga kalau nggak ada itu ya Sad. Iya. Gitu memahami hal. Ada lagi. Contoh banyak nih contoh nih. Yang gampang. Yang sering kita temui ayatnya. Man kadzaba. Ini dari hadis. Man kadzaba. Siapa yang berdusta? Jia. Tahu aja tuh. Siapa yang berdusta? Man kadzaba alayya. Alayya.
Man kadzaba alayya muta'ammidan Fal yatabawa. Wah, itu wah. Uji apa? Muta'ammidan. Muta'ammidan atau muta'amadan? Kayaknya muta'ammidan ya. Iya, isim fa'il ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba. Yatawabba. Fal yatabau insyaallah. Fal yatabau. Pakai hamzah. Fal yatabawwa. Maka Apa ada. tuh? Ada. Maka. Maka ada hu. Maka. Yahu. Benar. Apa nih artinya ini? Barang siapa yang berdusta Hah? atas nama Nabi Muhammad, maka siapkan tempat duduknya di api neraka. Wah, luar biasa. Rasul nggak ngomong. Di kata Rasul dia bilang. Ah, itu maksudnya gitu. Ngada-ngada ya Pak ya. Iya. Ada kasus kitab apa tuh? Duratun Nasihin. Tankihul Qaul. Baca Duratun Nasihin itu kan Banyak yang doif. gimana kalau begitu? Gimana benang merahnya itu? Sementara dipakai terus. Bukan lagi doib. Banyak katanya setelah ditakhrij kebanyakan palsu. Sanadnya tidak mutasil. Kalau doib masih mending. Ini dia katakan banyak yang palsu. Apalagi tankihul qaul. Jadi kalau secara ilmiah, yang namanya ilmu hadis juga harus ilmiah. Sanadnya tidak terputus. Ya kan? Perawinya dhabit. Jadi kriteria sahih itu dipakai yang 5 itu. Tapi kan banyak hadisnya yang lemah. Tapi ada juga yang mengatakan jangan dikira hadis itu selalu seperti itu, tidak juga. Ada beberapa ulama hadis ya, yang mendapati hadis itu ya karena mimpi ya. Ya karena mimpi. Karena minta petunjuk dan Bertemu memang sama Nabi. alim, orang yang apa ya kalau bahasa kita bisa bermimpi dengan Rasul. Itu kan nggak rasional. Pasti kan ditanya, ya Rasul, ini hadis darimu bukan? Kalau dari jejak ilmiahnya kan terputus misalnya nih, kemudian dipakai. Wah, bisa jadi orang itu konsultasi langsung ke Rasul. Begitu. Apa disebut saya lupa nama hadis model seperti itu. Seperti Imam Ghazali kan juga banyak mengutip. Coba diperhatikan itu hadis-hadis banyak yang. Tapi kan nggak mungkin juga. Ya, kayak di Mukasyafah. Tapi nggak mungkin juga Imam Ghazali juga asal kutip-kutip begitu tanpa adanya sumber. Apa dia nggak tahu hadis ini? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi benang merahnya begitu. Apa tengah-tengah jadinya? Udah kalau begitu untuk motivasi ibadah. Apalagi Pak tankihul qaul. Kalau baca itu semangat mulia deh. Kan
Benar. Dia bilang kalau ya terlepas dari substansinya benar dan salah, tapi intinya kan kebenaran. Jadi kalau orang bilang tengah-tengahnya begini, dia bilang kita bukan bicarain hadisnya, ya substansinya, jangankan Quran, jangankan hadis, ya kan? Pepatah orang zaman dulu juga kalau cakep poinnya pakai atau tidak? Pakai. Oke. Kata pepatah orang Minang, di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Langit dijinjing. Ini. Ah, itu bukan hadis. Tapi maknanya cakep itu. Ah, begitu. Jadi benang merahnya jadi benar begitu. Ada orang mengatakan begini. Manjada wajada. Wajada. Hadis bukan? Bukan. Bukan. Tapi dipakai enggak itu? Pakai sebagian orang. Nah, sebagai motivasi. Jadi benang merahnya jadi gitu, pertengahannya begitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ini muta'ammidan ini dengan sengaja. Medan. Dengan sengaja ya, Pak. Sadar, dengan keadaan sadar. Maka fal yatabau maq'adahu minan nar. Tuh, siapin aja tempatnya di neraka. Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja mah ya nggak. Kan halnya ini kan muta'ammidannya itu loh yang jadi masalah. Muta'amid. Sengaja, Pak. Dalam keadaan sengaja, sadar dia berdusta atas nama Rasul. Orang ceramah itu bukan hadis Rasul, dibilang Rasul karena kejahiliannya. Waduh, itu mah nggak masuk hadis yang ini. Parah itu. Yang masalahnya itu mutama'udnya udah tahu bukan hadis Rasul. Kadang-kadang orang cuma dengar doang begitu, nggak diteliti lagi. Ada orang ya, karena dagang umpama kan begini kan mencegah begini. Nih misalnya nih kulit buaya buat, karena dia jualan kulit buaya, ya supaya orang yakin laris laku. Rasul aja dulu waktu sakit ini sakit itu obatnya ini nih. Itu namanya man kadzdzaba alaihi muta'ammidan itu, Pak. Bener-bener deh itu. Penipuan. Benar. Jadi digunakan buat. Jadi di sini sengaja, Pak, diartikan man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabau maq'adahu minan nar. Bukhari. Sengaja, dalam keadaan sengaja tuh, lihat halnya itu, sengajanya itu, muta'ammidannya itu. Nah, itu hal. Pertanyaannya, muta'ammidan itu sifat bukan? Sifat. 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 Dia isim fa'il kan, Pak? Medan. Ya, isim fa'il dari mana tuh? Sama kayak seperti tabassama tadi. Tabassama, ya, ta'ammada, yata'ammadu, tafa'ala, yatafa'alu, yatafa'alu, takallama, yatakallamu, takliman, berarti jadi dia menjadi takmidan. Fahuwa muta'ammidun. Tuh, wa dzaka muta'ammadun. Nah, ini dia sengaja. Nah, makanya disebut hal. Kan enggak, pertanyaannya enggak setiap saat orang.
Terus yang kedua nih, sahibul halnya mana? Alai. Sahibul hal. Man. Kazaba. Man atau gua. Sahibul hal. Siapa Pemilik ya? hal itu. Siapa dia? Iya. Siapa saja. Ya kan? Yang berdusta kepadaku dengan sengaja. Berarti sahibul halnya siapa saja, Pak? Man itu. Huwa. Untungnya ditulis man. Nggak ditulis nama orang. Langsung orang-orang. Jadi dari bahasa saja sudah jelas sebenarnya. Oh, yang disebut begitu itu dengan sengaja, muta'ammidan itu. Nah. Baik. Ini ada nih ayat nih. Ayat sekarang. Ayatnya wa ra'aitan sayadkhulu Nabi dinillahi afwaja. surat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Engkau lihat manusia Muhammad masuk Islam. Afwajan. Wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajanya sebagai apa tuh? Ha. Mana sahibul hal? Anas. Manusia. Enggak. Anas. Betul. Anas. Masuk Islam. Nah. Pertanyaannya sekarang. Afwazan itu isim fa'il bukan? Afwaj. Kalau isim fa'il, wazan yang mana? Fa'ilun bukan. Muf'ilun bukan. Nah, afwazan ini bentuk jama dari faizun. Oh. Asalnya gini. Ya. Bentuk jamanya Faizun. Faiz. Ya. Tuh. Faiz jadi afwaj ya. Jamaknya afwaj. Oh, beda ya zai sama jim ya. Ini apa pakai apa nih dia nih? Oh, pakai afwaja. Afwaja berarti apa ya? Afwaja. Jamak taksir ini, Pak. Taksir ya? Berbondong-bondong. Bondong-bondong itu berarti faijun. Pakai jim ya, Pak. Ya, cek dulu ya. Berarti bukan jamak dari itu, bukan. Bondong-bondong apa sih, Mas? Iya, berbondong-bondong. Beramai-ramai. Asalnya gini nih. Jamak dia dari faijun. Gitu tuh. Iya. Karena dia mantap menjadi faijan. Namanya afwazan. Afwaja. Kalau begitu, bagaimana i'rabnya? Jadi afwajan
Eh. Iya. Ya gitu. Li'annahu isim Isim Mufrad. Mufrad. bukan mufrad. jamak taksir. Jamak taksir. taksir. Tuh. Afwaja. Tuh. Nah, yang begini nih yang bingung. Iya. Bingungnya kenapa? Kalau dibuat jamak lagi, udah isim fa'il, dibuat jamak lagi. Kebetulan jamaknya jamak Taksir. taksir. Kalau jamak mudzakkar salim mah gampang. Masih. Kalau nyari jamak taksir tuh mufradnya gimana ya? Susah banget ya. Masa Nah, apa ya? kunci yang pertama harus hafal. Terus yang kedua kita lihat aja huruf pertama dan huruf kedua. Nih, afwazan itu pasti hurufnya fawaja. Afwaja. Itu ada rumus tersendiri juga dia, Pak. Asalnya rumusnya afailu, afaila, terus afaalu. Ada, namun demikian nggak semua yang ikut rumus. Jadi kunci yang paling utama adalah menghafalnya. Itu. Kayak di bahasa Inggris yang irregular verb itu harus dihafal juga ya. Wah, itu keren kalau menghafal semua. Maka ada kamus khusus untuk jamak taksir. Banyak tuh sekarang udah beredar. Download. Download. Aplikasi ada. Khusus jamak taksir, tapi nggak lengkap. Wajah. Namanya gratis. Gratis mau enak. Iya. Ya, ada aja. Jamak taksir. Makan duit, negara cepisan. Nih ada lagi ayat nih. Ayat coba kita baca surat An-Nisa ayat 103. 103. An-Nisa 103. Ketemu pasaran nih. Temu. Apa? Fa iza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubikum. Coba diartikan. Apabila telah selesai, maka ingatlah Allah kiamat pada saat kamu berdiri, duduk, oleh junubikum pada saat tidur. Terus? Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat. Yang tidur. Oh. Nah, yang kita mau cari halnya mana tuh? Itu masalah. Ada nggak hal di situ? Kiaman wa qu'udan. Tuh, bagus. Kiaman wa qu'udan. Tuh, apabila telah selesai melaksanakan sholat, ingat Allah. Ya kan, Pak? Entah berdiri, dalam keadaan berdiri, Duduk. atau dalam keadaan duduk, Untuk berbaring. atau berbaring. Masalah ngomong Allah. Ngomong Allah berdialog. Jadi yang itu yang mana jadi halnya? Kiaman. Jadi kiamat. Ayat yang lain ada? Ada di surat apa, Pak? Surat Ali Imran juga 100.
90 kalau nggak salah. Allazina yazkurunallaha. Ini aman. Tuh, loh. Hmm, Tapi kuudan itu bukan hal dia, Pak. Kuudan bukan hal dia. Kenapa bukan hal? Ada wow. Wow. Coba dibuka lagi ayat berikutnya. Surat Ali Imran ayat 3. Ali Imran Ayat 3. ayat 3. Ketemu, Pak? Temu. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Apa artinya dah? Dia menurunkan kitab padamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nazzala alaikal kitaba bil haqq Berapa bisa? Sebelum makan. musaddiqan lima baina yadayhi. Terus Wa anzala Taurat wal Injil. Loh, mana yang jadi hal itu? Injil gitu. Kebenaran. Halnya mana? Musaddiqal. Musaddiqan. Tuh. Musaddiqan itu isim fa'il. Dari apa tuh? Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Fahuwa musaddiqun. Tuh, musaddiqun. Dibuat mansub menjadi musaddiqan. Gitu. Apa lagi, Pak? Itu nazala memang pakai sinda ya, Ustaz ya? Nazala. Iya, betul. Kalau nazala yang nggak pakai sinda artinya apa? Turun. Turun. Kalau ini menurunkan. Menurunkan. Butuh objek dia, Pak. Soalnya nih, hujan turun. Pakai nazala atau pakai nazala? Pakai tasdid. nggak pakai tasdid. Iya. Misalnya lagi Memang kemarin disuruh gitu juga sama jangan masuk. Gaji udah turun gaji. Gitu tuh. Mau puasa. Coba kita baca surat An-Nisa 27 ayat 27. Sudah ketemu, Pak? Nisa. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una as-sahawati an tamilu mailan
azima. Oh, ayat 28-nya maksudnya 28. Oh, 8. 28. Yuridullahu ayyuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, Ya. mana itu? Ya, mana? Dha'ifa. Dhaifan. Doifa. Dhaifan. Doifa. Dhaifan itu isim fa'il bukan? Ini sumpah. Halo? Ya. Ya. Doifan. Dhaifan itu isim fa'il bukan? Doifan sumpah. Ya. Dari doif. Dhaifan itu artinya apa dhaifan? Lemah. Lemah. Dhaif. Berarti dia itu sifat musabbahah. Sebab manusia musyabah. Sifat musabbahah bukan isim fa'il. Asalnya kata kerjanya dha'ifa, Doif. dha'ifu. Doifa. Doif. Dhaifah masdarnya. Isim apa namanya sifat musabbahanya dhaifan. Sama seperti jamilan, katsiron, dhaifan. Jamaknya duafa. Du'afa. Oh, duafa itu jamak ya? Iya, kaum duafa. Kaum yang lemah-lemah. Udah kaum. Udah ada kaum pakai duafa. Apa? Kan sering santunan itu kan? Kaum apa ya? Ya kan? Padahal Ya, apa udah itu. jamak. Jamak. Kata dasarnya hadis doif. Nah, benar. Hadis doif. Doif. Ya ini ya pakainya ini doif. Doifan. Jadi Doifah kan karena dia dibuat jamak, Pak. Kalau hadisnya itu muannas, makanya kalau kata hadis itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Hadisun dhaifun. Tapi kalau jamaknya hadis itu apa? Ahadits. Itu pakai dhaifah. Gitu. Kalau orang bilang hadis dhaif, iya betul, udah. Hadis itu mudzakkar, dhaif mudzakkar. Nah, pertanyaannya sahibul halnya mana nih? Ya, tadi kita udah jadi hal. Pertanyaannya sahibul halnya mana? insan. Ya, Enggak insan. Insan. iya. Bukan Allah yang lemah, bukan. Insan. Al-insan. Allah. Sahibul halnya Allah. Berarti bahaya. Makanya itu mengenal sahibul hal dan hal penting. Oh, kalau begitu sahibul hal itu insannya, bukan Allahnya. Insan. Berarti harus memahami artinya Ustaz ya? Iya dong. Tapi rumus cepatnya kalau segi nahunya ya tadi pahami isim fa'il bentuk yang 5 tadi yang saya sebutkan. Gitu, Pak. Nih.
Kita buka lagi surat Al-Qasas ayat 21. Al-Qasas Satu berapa ya? 28. Udah ketemu, Pak? Dah. Fa kharaja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Apa tuh artinya? Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Tuh. Terus? Terus, Pak? Waspada dan kalau ada yang menyusul dan dia berdoa, Apa doanya? ya Tuhanku selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Ya Allah. Rabbi nazinni minal qaumiz zalimin. Baik. Jadi menjadi halnya yang mana? Khaifan. Sahibul halnya siapa? Musa. Musa. Fakharaja minha. Dalam hal ini huwa, ya. Wah. Huwanya kembali ke Musa. Berarti yang takut, yang pulang, yang keluar dalam keadaan takut itu siapa? Musa. Nah, Musanya sebagai sahibul hal. Gitu. Yang tadi San, apa aja itu bukannya yang Aro'aita yang ininya San, halnya San. Apa aja kan jamak. Bukan, nah bagus sekali. Ntar kita balik lagi dulu ya. Iya, balik lagi kayaknya kok Nasa kan kayaknya dia kan Bagus, daripada dipendem, ntar iya, jadi perawat. makanya. Jadi diungkap. Iya nggak paham ya, San, belum paham. Bagus. Nah, kembali lagi. Kemana tadi, Pak? Ya apa? Waro'aitan saya dahulu. Nih, Ya halnya San, dari halnya. Afwajan hal, iya hal. Sahibul halnya mana? Apakah kamu? Apakah manusia? Manusia. Kamu harusnya. Yang berbondong-bondong itu kamunya atau manusianya, Pak? Gitu aja dah. Manusianya. Lah, berarti Itu sahibul satu. halnya mana? Manusia. Manusia. Pertanyaannya, yang berbondong-bondong kamu, kan? Kamu berbondong-bondong atau manusia yang berbondong-bondong? Manusianya. Nah, berarti sahibul halnya mana? Manusia. Maka disimpulkan bahwa sahibul hal itu boleh sebagai fa'il, boleh sebagai maf'ul bih. Jadi paham sampai sini? Iya. Contoh yang di atas itu maf'ul sahibul halnya maf'ul bih fa'il semua gitu ya. Oh iya sadar. Dalam kasus ayat ini waro'aitan nasa ya. Nah, an-nasanya sebagai maf'ul bih, betul tidak? Iya. Iya. Kan mansub fathah jamak taksir. Kan gitu. Dia juga sebagai sahibul hal. Artinya yang dijelaskan keadaannya. Yo, sahibul hal. Berarti kalau begitu sahibul hal tidak selalu fa'il. Oke? Bisa mafubi. Bisa maf'ul bih. Hmm. Bisa kedudukan yang lainnya. Jadi itu Pak tambahan ilmunya. Alhamdulillah. Ya Sad, kasih Sad. Coba nih ya kita ini ya. Fa kharaja minha khaifan. Khaifan itu hal, betul? Khaifan. Hal ya
Sahibul halnya mana? Fakharaja minha. Minha. Ah, sahibul. Kalau ini huwa kayaknya. Huwa itu fa'il bukan? Iya. Fa'il. Berarti sahibul halnya sebagai fa'il juga. Betul ya, Pak? Oh, iya, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Harus diresapi Ustaz. Begitu. Karena ini banyak orang yang keliru dalam memahami hal. Iya. Maka hal itu bisa benar kalau ada sahibul halnya. Itu. Makanya itu kalau menentukan halnya udah bisa. Sekarang menentukan sahibul halnya. Ya. Baik. Kita buka lagi nih ayatnya nih. Surat At-Taubah. Nah, ayat 89. Apa-apa nih, banyak contoh nggak apa-apa ya, Pak? Iya, Ustaz. Bagus. Kalau kata Pak Heri. Bagus, alhamdulillah. Pengampunan. A'adzallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu 89. khalidina fiha. Dzalika fawzul azim. Apa artinya itu? Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Mana sahibul hal kita? Hal kita masuk hal kita. Jana. Jannatin. Ya. Jana. Mana halnya nih? Jannatin. Oh, janatin bukan hal. Kan janatin anu Pak ya. Khalidina. Khalidi. Jadi Kak, Khalidina. benar nih hal ini benar. Walidin, betul jawaban. Sahibul halnya mana? Fiha. Ya, sahibul halnya mana? Lahum. Lahum. Bagus, hum-nya tuh ya. Betul? Hum itu. Lahum. Ini benar. Itu sahibul hal, dia setelah huruf jar lagi. Ya kan? Lah. Nah, itu huruf jar bukan? Huruf jar lah. Berarti juga isim majrur boleh juga sebagai sahibul hal, boleh? Boleh. Ini jadi. Itu ada. Makanya sahibul hal itu nggak harus fa'il, nggak harus maf'ul bih, tapi ada. Iya. Yang masuk ke surga dalam keadaan kekal itu siapa? Allahnya atau mereka? Mereka. Nah, mereka mana? Hum. Tinggal sekarang kita i'rab. Bagaimana nih i'rabnya sekarang? Ya. Oh, iya nih, tandanya apaan? Tandanya dengan apa nih? Patah. Iya. Tinggal ini tugas Bapak.
Isimnya isim jamak. Muzakkar. Khalidina halun Halun. mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Bukan fathatun. Ada. Nanti kita ganti. Al-ya. Al-ya. Ya. Oh, iya. Oh iya, ada. Iya, al-ya. Ya. Li'annahu Li'annahu isim muzakkar salim. ya, wis. Oh iya benar. Oh, tebak dah tuh. Susah. Jam'u Jama'u al-mudzakkar as-salim. As-salim. salim. Tuh. Jangan terkecoh juga kalau hal harus fathah terus ya enggak juga kali. Itu mah kebetulan isimnya isim Mufrad. mufrad lah, kalau isimnya jamak mudzakkar salim. Tuh. Roh penghayatan. Lupa dengan disinilah seninya i'rab kita main. Kita kan contoh tadi kan fathah sama nah begitu begini, nah ayo Keder. eder. Tuh, Khalid mansub alamatun nasbi al-ya li annahu jam'u al-mudzakkar salim. Contoh lagi nih. Masih ada 2 contoh lagi. Ambil contoh misalnya di surat apa nih? Al-A'raf 122. Satu, dua. 1, 2, 2. Al-A'raf 1, 2. Rabbi Musa wa Harun. Nggak ketemu ya, Pak? Enggak. 122. Salah ini. Dulu ya. Redaksinya begini. Wa ulqiya. Ya. Nah, saya cekin dulu. Wa ulqiya. Ulqiya sahar. Nah, ini dia. Surat apa ini? Surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Asy'ara. 47. Ayat 47. Ayat berapa, Sat? 47. 47. 7. Tunggu, Pak. Qalu. Qalu amanna bi rabbil alamin. Terus? Udah habis. Kalau amanah Rabbi Musa wa Harun itu 48. berikutnya berarti ke bawahnya terus. Qala Amantum lahu lahu. qabla an ajana lakum innahu lakabirukum allazi allamakumul syi'r fala sawfa ta'lamun la uqatti'anna aydikum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. 45, Pak, mundur. Insyaallah. Alqa.
Fa'alqa Musa asahu fa'iza iya tafu ma yafikun. Fa'alqa Musa Jadi 46-nya berarti yang kita ambil ya. Ah, ini dia. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tuh, apa artinya tuh? Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Bersujud. Menyungkur. Dalam keadaan Bersujud. Bersujud. Bersungkur. jadi gimana? Sahibul halnya mana sahibul halnya? Fa'ulqiya As-sahara. Iya, as-sahara. as-sahara itu betul. As-sahara. Para penyair itu. Tuh. Bagaimana sajidinnya sebagai Hal. Ansab Ansab. wa alamatun nasbihi Alia. Alya. li'annahu Jamna Jakar Salim. iya. Nih contoh terakhir penutup. Kita buka surat Al-Isra 24. Al-Isra 17. Al-Isra. Al-Isra ayat 24. 17. Surat ke-17 ayat 24. 24. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mana halnya itu? Saghira. Masa waktu kecil. Apa artinya? Waktu kecil. Kita semua coba mengartikannya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuh, Robbayani Shogiro. Mana halnya? Robanya. Sogiro. Shogiro. Sahibul halnya mana? Sahibah. Nih. Ya, orang tua atau saya yang masih kecil dalam keadaan kecil? Saya. Saya. Berarti sahibul halnya nih. Maf'ul bih bukan tuh? Nih. Ni itu maf'ul bih bukan? Iya, Maf'ul bih. Robbaya itu fi'il. Ya. Maldi. Robbaya, robau. Pembau. Karena dua orang menjadi umat kan, jadi robbaya gitu. Kalau banyak robau. Jadi kalau ada orang doa tuh Robauna. Robauna. Maksudnya orang tuanya banyak yang disebut, bukan hanya orang tua imam aja. Gitu. Pertama saya ngomong robauna sigara bukan Sigoro. bukan sogiro tapi sigara. Sigara. Sama Robauna ya. Robauna. Robo. Gimana doanya yang kita dengar? Allahumma ghfir Firli wali Walidayya. Robayani Sogiro. enggak yang diganti itu Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Sogiro. karena biasanya begitu. Rabbana ghfir lana. Rabbi Wali-walidayya. ghfir lana wali Daya. walidina. Wali-walidina. Warhamhum kama robbau. Oh iya, rabbawuna. Nah, sigara. Sigara ya, jadi sigara. Ya, nah, sigara bentuk jamak.
Wow, walidaya warhamhuma Walidain. umma itu namanya rabbawuna apa ya dalam ilmu balaghah, saya lupa istilahnya. Itu mengutip ayat Al-Quran dengan catatan agak dirubah gitu. Asalnya kan nggak begitu. Iya. Faste. Boleh nggak begitu? Boleh. Bahkan orang nggak boleh bilang bukan itu bukan merusak ayat. Justru ayat itu ya Disesuaikan dengan kondisi. ambil bukan untuk dirusak maksudnya. Kayak kalau dalam istilah balaghah boleh lah, pokoknya boleh. Setelah dirubah begitu, bukan maksudnya merubah, bukan. Itu namanya bukan ayat lagi. Jadi doa. Justru Allah senang ayatnya itu dilipat di itu. Tapi ada orang bilang jangan merubah-rubah ayat. Bukan merubah ayat. Entah kalau pelajaran balaghah sampai itu. Saya lupa istilahnya. Kan sering tuh orang kita begitu tuh. Nih. Ini sebagai apa nih? Halun. Sahibul halnya mana sahibul halnya? Sahib rabbaya. Rabbayan. Nih. Nah, sogiro itu bentuk apa kira-kira? Sifat kan dia? Sifat. Apakah ada isim fa'il? Bukan. Dia adalah sifat Musabbah. Susah. Fiilnya apa tuh fiilnya? Kaburo. Sama seperti kaburo. Kaburo. Yakburu. Wah. Kaburon. Kabirun. Sama nih sogirun. Begitu Pak. Oke. Nah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, adanya sahibul hal, pasti adanya hal. Hal itu terbentuk dari kata sifat. Kata sifat ada 5. Apa aja tuh? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, isim tafdil, sifat mubalaghah. Tapi yang paling sering muncul itu 1, 2, 3 tuh dalam Al-Quran. Nah itu nanti juga dia dirubah lagi. Kalau bentuk jamaknya gimana? Ada tambah pusing lagi Kak. Luar biasa ini. Makanya disitulah pentingnya belajar sorof. Isim fa'il. Kalau saya sebut isim fa'il mestinya udah terbayang. Oh iya. Setiap wazan beda-beda. Lihat wazan isim fa'il semuanya. Isim maf'ul. Gitu. Wallahu a'lam. Kita akhiri nakhtatim bi kafaratil majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.